Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, kali ini kita akan kembali tayangkan bagaimana Anies Baswedan di dalam membangun DKI Jakarta yang penuh dengan kegagalan. Tetapi kemudian oleh Anies Baswedan di setiap tempat yang dia tuju melakukan penghiburan terhadap masyarakat dengan mengatakan bahwa lihat rekam jejak di Jakarta selama menjadi gubernur. Tentu hal ini memicu netizen membongkar seluruh kegagalan-kegagalan Anies di dalam membangun DKI Jakarta. Salah satunya adalah seperti di dalam video yang sebentar ini saya akan putarkan. Yang waras tidak boleh mengalah. Terlarang mereka para penculik agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. 2 tahun lalu kita berjanji akan bangun ITF. 2 tahun lalu kita berjanji, alhamdulillah hari ini janji itu ditunaikan, dilunasi. Ini, lihatlah kenyataan yang ada di Jakarta. Tunjukkan di sana kenyataan. Kita tidak mengirimkan pernyataan, kita kirimkan kenyataan. Pemirsa, saat ini saya berada di bagian dalam dari tempat yang disebut akan menjadi wilayah pembangunan dari ITF atau Intermediate Treatment Facility di wilayah Sunter. Saat kami melakukan pelaporan langsung meliput kondisi terkini, tidak ada aktivitas pembangunan ataupun aktivitas proyek yang tengah berlangsung di dalam lokasi lahan yang kurang lebih luasnya ini mencapai 3 hektar. Hanya ada terlihat beberapa warga yang tengah memancing di dalam lokasi ini. Namun tadi keterangan tambahan yang disampaikan oleh warga sekitar juga bahwa lokasi ini kerap kali dijadikan sebagai tempat parkir bagi bus pariwisata ataupun kendaraan masyarakat jika di sekitar sini tengah ada aktivitas yang berlangsung. ITF merupakan fasilitas pengelolaan sampah di dalam kota yang berbasis pada konsep waste to energy, yang hal ini yaitu listrik. Listrik yang dihasilkan pun minimal adalah 35 megawatt per jam. ITF Sunter dikabarkan dapat mengelola 2.200 ton sampah atau sekitar 30% dari total 7.452.000 ton sampah DKI dalam perharinya. ITF pertama kali digagas oleh Gubernur ke-13 Jakarta, yaitu Fauzi Wibowo pada tahun 2009 dengan nilai pembangunan yaitu 1,3 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2012, Gubernur DKI Jakarta yaitu Jokowi berencana melanjutkan proyek pembangunan ITF dan telah memiliki 2 calon perusahaan pemenang lelang, yaitu PT Ponik Pembangunan Indonesia dan PT Wiragulvindo Sarana. Selanjutnya pada tahun 2015, Gubernur DKI Jakarta saat itu adalah Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Begitupun Ahok, ia telah menentukan 4 lokasi ITF yang akan dibangun, yaitu di Sunter, Marunda, Cakung, dan Semanan. 3 tahun berlalu, tepatnya pada tahun 2018, saat itu Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melakukan peletakan batu pertama ITF di Sunter, yaitu pada akhir 2018. ITF ini dipercayakan oleh Anies Baswedan kepada PT Jakpro yang bekerja sama dengan perusahaan publik yang bermarkas di Finlandia, yaitu Fortum Power and Heat Oil. Keduanya mendirikan perusahaan patungan yang bernama PT Jakarta Solusi Lestari. Pembangunan ITF Sunter ini di era Anies Baswedan memakan biaya yang bukan main-main, sekitar 340 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 5,2 triliun rupiah. Akan tetapi, kerjasama ini akhirnya pun kandas. Fortum Power Heat and Oil pun membatalkan kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta. Tidak ada penjelasan yang pasti kenapa perusahaan tersebut memutuskan kerjasamanya dengan Pemprov DKI. Saya kira jelas bahwa seluruh janji-janji Anies yang pernah dilontarkan baik pada saat menjadi kandidat gubernur
ataupun sudah menjadi kandidat gubernur, saya kira hasilnya semua sama. Pasti melenceng dari apa yang dia sampaikan. Dan ada beberapa memang pembangunan yang dia lakukan, tetapi itu tidak masuk di dalam janji politiknya. Dan yang paling pasti adalah apa yang terpapar tadi di dalam video tersebut, saya kira sangat jelas. Bagaimana janjinya melakukan pembangunan untuk mengurai sampah-sampah yang ada di Jakarta. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata hal tersebut gagal. Dan kegagalannya sampai hari ini Anies Baswedan tidak pernah mengklarifikasi itu. Padahal mestinya dia klarifikasi supaya fair. Apa masalahnya? Kenapa investor kemudian lari meninggalkan itu pekerjaan? Apa masalahnya? Itu kan mesti harus dikelirkan. Nah, inilah yang saya selalu sampaikan kepada masyarakat, bahwa hati-hati. Jangan sampai tahun 2024 Anda memilih orang yang hanya memiliki tata kata yang bagus tetapi tidak bisa bekerja. Salah satu contoh besarnya itu adalah Anies Baswedan. Oke, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.